Selamat hari Minggu kembali kami ucapkan kepada seluruh jemaat GKPI Resort Duri 2. Tetap semangat dan jaga kesehatan kita dan stay at home. Marilah kita mulai acara ibadah Minggu Kantate 10 Mei 2020 di tengah keluarga. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 14 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami mohon kepada-Mu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 2 ditambah 4. Kau
mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Jubilate hari ini yang tertulis di dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Demikian dia berkata, "Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berziarah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 218 ayat 1 dan 2.
di hadapan Tuhan, kita berdoa dalam hati masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan goncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami,
berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita siap buku ED 125 ayat 4. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Orasma dihita damang doho dainang, doho yan akon nami saluhutna. Adoran so pinatupa dope, dua siapaat, totong ma tapatupa parminggota, doho kebaktian ari Rabu, ditongani jabutabe, persembahata tapasahat ma, tusitua wekta, masing-masing songonima buah-buah di bagai satikyon martangyang mahita di bata Jehovah na marhaban sa di buwana gijak mauliate do puji-puji matuhan di pasaha rohanami tuado pamu na badiay di bagasan tikyon di siala asi do tolong ni rohamdo na sa totong madongani hami sian ari na usalpui sa hatu bagasa tikyon dilehokodo tuhadi hami hahipason dilehokodo tuhadi hami gogo dinalaho manguduti sa lukut na aka siulaw nami siganupari di siala niali Tuhan tumolete godang ma di pasaha rohanami tuado pamu na badiay suang songani maale Tuhan nang ruas ni huriami totong mahoale Tuhan na madongani totong mahoale Tuhan na mangalehon hahipaso dinasida asa totong di
Suang songoni mali Tuhan, nang ruas ni huriami ali Tuhan. Asa totoo ali Tuhan, pasahato diri na hulat ko sabi ali Tuhan. Unang nasida ali Tuhan madili, alay asa totoo manasida ali Tuhan marsihuhot hulat ko. Atong ali Tuhan, sahat ko madaging dohoto dinami. Ali Tuhan di bataa ama namin na marhabangsa di mo nagijang. Suang songoni maali Tuhan, nangangka pamarita nami, aparat nami ali Tuhan. Ho matutong ali Tuhan na madungan ni nasida. Ho matutong ali Tuhan na mga lehong gugo ni nasida ali Tuhan. Asa tumboy ali Tuhan nasida mga tuk ni garanami o dohodegan. Jala sesuai ho partulo maniroham. Suang songoni maali Tuhan, nangangka paramedi sali Tuhan. Doter sa luhut na rin Tuhan doho akka perawat. Tuhoma Tuhan hupasahatami. Asa totong maho na madungan ni nasida. Na mga lehon hahipasok di nasida ali Tuhan. Asa buhay nasida ali Tuhan merawat akka na marsahit ali Tuhan. Terlumubi ma Tuhan. Di akka na hona virus corona ali Tuhan. Tuhan, homa na madungan ni akka doter ali Tuhan. Asa tumbuhi ali Tuhan di upati nasida doho tinggan ali Tuhan. Asa tumbuhi ali Tuhan malum dihilala akka na marsahit. Suang songoni maali Tuhan, nang hami sa luhut na ali Tuhan. Padaw maaka parsahito siya pamatang namin. Asa tumbuhi hami Tuhan, manguduti ang kaari-ari ngulo namin. Terlumubi ma Tuhan dinalaho mangula akka silaw namin si ganupari. Terlumubi ma Tuhan dinalaho mamuji pa sa apunggar muna badiyay. Atong ali Tuhan mauliat igudang madipasahan rohan namin to adupa muna badiyay. Jalo ma Tuhan tangiyang doho Panginoon namin. Kolang mga sahona namo Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin. Mauliat ang madiho. Amen. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih oleh Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu Kantate, tanggal 10 Mei 2020. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu hari ini tertulis dari kitab Wahyu pasal
12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Mari kita membuka Alkitab kita membacanya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, para pelayan yang kami kasihi, dan juga warga jemaat yang selalu dalam harapan kami dalam kondisi sehat, kondisi baik-baik semuanya, dan kondisi tetap setia beribadah, berdoa di hadapan Tuhan, karena sangat penting bagi kita untuk tetap mempertontonkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan sampai hari ini dan seterusnya. Pada minggu kantate hari ini, kantate yaitu berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Endeo kamuma di Jehovah ede naik baru. Dengan firman ini kita diajak untuk turun dalam paduan suara raya yang menyanyikan keselamatan dari Tuhan kita. Keselamatan yang nyata dari setiap perbuatan Tuhan yang kita nikmati siang dan malam. Nyanyian ini sesungguhnya bukan memaksudkan nyanyian yang baru dikarang atau nyanyian yang baru digubah atau baru dituliskan, tetapi nyanyian baru yang dimaksudkan adalah nyanyian yang berangkat dari hati, berangkat dari hidup yang mengalami kebaharuan karena pengenalan akan kuasa dan akan kasih serta keselamatan dari Tuhan kita. Artinya semakin hari kita semakin dibaharui akan pengenalan akan siapa Tuhan, apa saja perbuatannya yang dalam sejarah kemanusiaan selalu nyata dalam hidup kita. Perbuatan Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang selalu dipertontonkan dalam hidup umatnya, itu yang mau kita nyanyikan. Bagaikan setiap lagu yang dalam sejarah penulisannya mengalami kebaikan Tuhan, itu menunjukkan adalah bahwa jiwanya menyanyikan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari kita melihat apa sesungguhnya yang mendasari panggilan atau ajakan untuk menyanyikan nyanyian baru ini. Ini tidak terlepas dari latar belakang dari penulisan kitab Wahyu sendiri. Itu berangkat dari kehidupan umat percaya pada abad mula-mula yang mengalami penindasan, mengalami penganiayaan yang berat pada zaman Kaisar Domitianus. Apa yang mereka alami? Mereka ditindas, mereka disesah, mereka dianiaya, mereka dipenjara, mereka digantung, mereka dibakar hidup-hidup tanpa peduli tua, muda, anak-anak, perempuan, hanya karena mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Karena iman yang dipertahankan itu diperhadapkan kepada keputusan kaisar pada waktu itu
yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah, dan penyembahan kepada kaisar ditetapkan sebagai agama resmi negara. Maka ketika keputusan itu diberlakukan kepada semua negara jajahan dari Kekaisaran Romawi, maka berbenturanlah dengan kesetiaan umat percaya pada waktu itu. Bagaimana mungkin umat yang percaya kepada Allah dalam Kristus diperhadapkan kepada keputusan kaisar yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Karena itulah mereka dianiaya secara berat. Tetapi tidak hanya umat percaya yang mengalami penindasan itu, termasuk juga rasul. Dalam hal ini adalah Rasul Yohanes yang salah satu dari murid Tuhan Yesus. Sebelum ia dibuang ke Pulau Patmos, sesungguhnya ia juga telah mengalami penyiksaan berat. Ia pernah ditenggelamkan dalam minyak yang panas. Itu penyiksaan luar biasa. Tetapi mujizat terjadi, ia tidak mengalami luka. Tetapi tidak puas dengan hal itu, lalu ia dibuang ke Pulau Patmos, pulau yang terpencil, supaya dengan demikian diharapkan Rasul Yohanes akan terbungkam dari pemberitaan Injil yang ia kerjakan sebagai tanggung jawab sebagai murid Kristus. Lalu kemudian ia mendengar berita malapetaka, penganiayaan berat yang dialami oleh umat Tuhan, maka ia menghibur umat Tuhan kala itu dengan wahyu yang disingkapkan oleh Allah padanya ketika ia berada di pulau itu. Dan wahyu yang ia terima itu ia tuliskan dalam bentuk surat, ia kirimkan kepada umat yang teraniaya pada waktu itu, supaya umat terhibur, dikuatkan imannya, supaya mereka tidak meninggalkan imannya karena penganiayaan itu. Meskipun mereka diperhadapkan kepada maut, tetapi biarlah mereka tetap percaya dan tidak menyangkal imannya kepada Kristus itu sendiri. Kita melihat dalam kitab Wahyu banyak memakai simbol-simbol dan angka-angka. Jadi kita tidak bisa memahami kitab Wahyu itu secara harafiahnya seperti apa yang tertulis, tidak. Karena yang dituliskan itu banyak memakai simbol-simbol dan angka-angka. Kenapa? Karena setiap surat, kita bisa pahami, setiap surat yang keluar dari Pulau Patmos itu diseleksi oleh prajurit-prajurit Romawi. Maka dengan simbol-simbol itu diharapkan mereka tidak mengerti akan simbol itu, surat itu bisa sampai kepada umat percaya kala itu. Karena sesungguhnya yang paling dikecam dari surat tulisan itu adalah kaisar sendiri. Kaisar yang menganiaya, kaisar yang berperilaku bagaikan naga, bagaikan pribadi yang menjadi sumber petaka besar kepada umat percaya kala itu. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami umat percaya pada waktu itu, ketika kita perhadapkan juga dalam konteks kita sekarang, biarlah kita juga tetap percaya kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyangkal iman kita demi menjaga zona aman kita sebagai manusia di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Maka atas dasar maklumat yang dikeluarkan oleh kaisar yang mengharuskan setiap umat jajahannya itu harus menyembah dia, maka umat yang tidak mau menyembah kaisar itu mengalami penyiksaan besar. Bapak Ibu, kita bisa nanti baca kelanjutan dari beritanya itu dari kitab ini di tengah-tengah rumah kita masing-masing, supaya semakin jelas bagi kita bagaimana umat percaya kala itu benar-benar mengalami penyiksaan yang berat. Secara khusus kita mulai melihat dari pasal 12 yang dimulai dari ayat 1 sampai 9 yang melatari perikop
ini yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang sedang mengandung. Di hadapan perempuan itu muncullah seekor binatang, yaitu ular naga. Nah, ular naga ini adalah simbol dari iblis atau Satan, penyesat, penipu itu. Ia hendak menelan anak yang akan dilahirkan oleh si perempuan. Lalu ketika si perempuan itu melahirkan anak laki-laki, segera anak itu terampas dan dibawa ke hadapan Allah dan ditempatkan di tahta di samping Allah. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun dan ia berada di suatu tempat yang disediakan oleh Allah supaya ia aman dari kejaran naga itu sendiri. Anak yang dilahirkan itu adalah simbol dari Kristus yang adalah juru selamat bagi dunia. Dan perempuan itu adalah simbol gereja atau umat Tuhan yang menderita berhadapan dengan iblis itu sendiri. Maka ini menggambarkan umat yang percaya kala itu menghadapi penyiksaan dari kaisar yang adalah wajah dari penyesat yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan, padahal tidaklah demikian. Maka ketika naga itu melihat anak yang harusnya ia telan itu dibawa lari ke hadapan Allah, ia marah. Maka kemarahannya ini menimbulkan peperangan di sorga. Lalu Mikael dan para malaikat yang lain yang setia kepada Allah berperang berhadapan dengan sang naga yang memiliki pengikut, yaitu malaikat-malaikat yang lain yang tersesat oleh penyesatan iblis itu sendiri. Mereka berperang dan dikisahkan dalam pasal 12, peperangan itu dimenangkan oleh malaikat Mikael dan malaikat yang lain. Dan si naga itu, bukan marga sinaga maksudnya ya, tapi naga itu yang menghunjuk kepada iblis dicampakkan ke bumi beserta dengan pengikut-pengikutnya. Inilah awal bagi petaka yang siap berhadapan dengan umat manusia. Bapak Ibu ketahuilah, naga yang dicampakkan ke bumi itulah yang kita hadapi setiap hari. Peperangan rohani yang kita alami setiap hari, bukan peperangan seperti memakai alat senjata perang ya, bukan ya. Tidaklah secara kedagingan, tidak, tapi secara spiritual. Kita diperhadapkan kepada godaan, kepada penyesatan si iblis yang menipu kita, mempersalahkan kita ketika kita melakukan kelalaian, melakukan tindakan-tindakan kelemahan. Dia akan menuduh kita, mempertontonkan kelemahan kita, supaya kita tidak lagi percaya kepada kasih karunia Tuhan. Ia juga melakukan tindakan penyesatan dengan mengaburkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau ada orang begini, kalau ada orang sakit, ia menderita, ia mengalami penderitaan, mengalami tekanan kehidupan, si iblis itu akan menuduh kita sebagai orang yang patut untuk dipersalahkan. Dia katakan begini, karena kau itu, lihatlah kau menderita dan Tuhan jauh dari dirimu, katanya. Maka ketika serangan itu bertubi-tubi menghantam kita, menerpa hati dan jiwa kita, itulah menimbulkan kita menjadi lemah, semakin ragu. Jangan-jangan begitu, karena aku orang berdosa, Tuhan meninggalkan aku. Sekalipun aku berdoa, ternyata Tuhan tidak memperdulikan aku. Ternyata Tuhan tidak peduli padaku. Lalu kita meraung-raunglah, menangis.
kita menenggelamkan diri dalam kepedihan kepahitan kehidupan, dan kita menuduh Tuhan sebagai pribadi yang harus bertanggung jawab atas setiap kemalangan penderitaan yang bisa saja silih berganti menerpa kehidupan kita. Bukankah banyak orang seperti itu? Ya, apa yang terjadi dalam hidupnya Tuhan yang dipersalahkan karena si penyesat itu menuduh kita. Dia mengaburkan kasih karunia Tuhan dari hadapan kita, sehingga ketika penderitaan silih berganti datang, kita yang tidak punya kekuatan iman lalu menyetujui, benar Tuhan, Kau tidak peduli padaku, benar Tuhan, Kau tidak melihat hidupku, benar Tuhan, aku orang hina, maka aku tidak pantas datang ke hadapan-Mu. Lantas terjerumuslah hidupnya semakin dalam kepada keputusasaan. Jerat itu menganga di hadapan setiap umat. Maka ketika penyesat itu datang kepada kita, kita yang lemah imannya tak terbangun karena firman yang kita nikmati setiap hari, karena kita menyangkalnya atau kita menganggap rendah firman itu, maka kita bisa menjadi korban. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu enggak hanya berlaku Bapak Ibu zaman Rasul, tidak. Sampai hari ini itu berlaku. Sampai hari ini penyesat itu masih berkuasa, dan kuasanya juga ada disembah umat percaya. Ini yang dikatakan sinkretisme. Setengah percaya pada Tuhan, setengah lagi percaya kepada kuasa penyesat. Maka renungkanlah yang pertama Bapak Ibu, Allah lah penyelamat hidup kita satu-satunya. Iblis itu telah dicampakkan ke bumi ini. Namun meski ia kalah di surga, di bumi ia bisa mendapatkan banyak pengikut. Karena apa? Karena ketika godaannya berhadapan dengan pribadi yang lemah imannya, maka orang itu akan tersesat. Mana wajahnya? Bukankah banyak orang yang lebih percaya kepada kuasa dunia daripada kuasa Tuhan? Itulah hasil godaan dari si penyesat. Bukankah ada orang sudah mengatakannya, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, tapi pergi juga mencuri. Kenapa? Kau tak melihat hidupku Tuhan, aku lapar. Bukankah ada orang juga berani bersumpah untuk berbohong dengan memakai nama Tuhan supaya hidupnya aman, supaya ia beroleh keuntungan secara duniawi? Bukankah ada orang sampai berani menyakiti sesamanya? Kalau kita dengar, mudah-mudahan ini enggak terjadi kepada orang percaya ya. Ketika kita mempertanyakan BLT, tapi ada orang-orang mampu justru dapat, tapi orang-orang yang tidak mampu justru tidak terdaftar namanya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bukankah ada orang sampai hati melakukan kebohongan? Bukankah ada orang sampai hati melukai orang-orang yang siang malam berdoa pada Tuhan, berharap belas kasihan Tuhan, tapi dipermainkan oleh mereka-mereka yang punya kuasa? Bukankah ada orang yang menyangkal Tuhan pada akhirnya karena yang terjadi pada hidupnya tidak seperti keinginannya, lalu meragukan Tuhan? Maka biarlah
kita tetap menjadi bilangan pelayan dan umat yang selalu menempatkan Allah sebagai penyelamat satu-satunya dalam hidupnya. Ketika mereka tergoda, tapi kita tetap percaya pada kuasa Tuhan. Ketika ada orang yang tersesat, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti perbuatan yang tidak baik, penuh dengan kejahatan, kecemaran, orang-orang yang murtad menyangkal Tuhan karena takut kehilangan nyawanya, takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan kesempatan untuk hidup dan bertahan. Biarlah kita tetap percaya pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, renungkanlah ini. Iman dan firman Tuhanlah sebagai senjata mengalahkan si penyesat. Malaikat Mikael dan malaikat yang lain yang setia kepada Allah telah mengalahkan dan mencampakkan naga atau iblis itu ke bumi. Lalu kenapa kita bisa kalah oleh godaan iblis? Bukankah setiap hari, setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan? Bukankah kita punya iman? Iman yang bertahan, firman yang selalu berkumandang pada kita, itulah senjata kita melawan godaan itu. Godaan yang siang malam menerpa kita, biarlah itu selalu terngiang-ngiang. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, iblis itu telah dikalahkan di dalam kebangkitan Yesus. Maka jangan lagi dengan sengaja menempatkan diri sebagai umat yang kalah hanya karena godaan duniawi. Dengan iman dan dengan firman Tuhanlah yang ada pada kita, kita dikuatkan. Ada lagu seperti ini. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus ditentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Gitu ya. Saya lupa nomor berapa lagu itu, tapi bolehlah kita nyanyikan itu sebagai nyanyian baru bagi Tuhan. Karena setiap hari Tuhan menyingkapkan siapa Dia bagi kita, sehingga hati kita semakin berkobar-kobar menyanyikan keselamatan. Karena kita punya iman, kita punya firman yang tertanam dalam hati kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 11 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini firman Tuhan, firman yang berkuasa. Tidak ada firman Tuhan yang tidak bekerja. Tidak ada firman Tuhan yang tidak terjadi. Tidak ada firman Tuhan yang kembali kepada Tuhan dengan sia-sia sebelum dikerjakannya untuk Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak ada senjata ampuh manapun yang bisa kita pakai untuk mengalahkan kekuatan penyesatan yang selalu menerpa kehidupan kita, menggoda kita, menyesatkan hidup kita, selain dari iman yang ada pada kita, selain daripada firman yang selalu kita nikmati setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan. Maka ketika iblis mendakwa kita dengan mengatakan, kau jahat, kau tersesat, kau tidak dikasih Tuhan, kita bisa mematahkan pernyataan dakwaan yang tidak benar, yang penuh dengan kebohongan itu
dengan iman kita. Bukankah Tuhan mengatakan, Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Maka ketika Tuhan menjanjikan kasih-Nya, menjanjikan penyertaan-Nya, jangan lagi mau disesatkan dengan godaan-godaan, dakwaan-dakwaan penyesat yang akan melemahkan iman kita, menyesatkan kita kepada perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah bersukacitalah versus celakalah. Siapakah mereka? Iblis yang telah dicampakkan ke bumi ini selalu akan menjadi korban supaya pengikutnya semakin banyak dan tegaklah kerajaannya di bumi ini. Akan ada kedapatan anak-anak yang semula percaya menjadi murtad. Itu juga terjadi pada zaman Rasul Yohanes. Mereka takut dianiaya lalu menyangkal imannya. Mereka takut kehilangan kehidupannya, mereka kemudian menyembah kaisar itu. Tapi selalu saja ada anak Tuhan yang bertahan. Sekalipun hidupnya terancam, ia tetap menyatakan percaya pada Tuhan di dalam Kristus. Merekalah yang mati martir. Banyak sudah orang mati martir, pendahulu-pendahulu kita. Mereka tidak gentar, dan merekalah kemudian akan bersama-sama dengan Tuhan dan kerajaannya bersorak-sorai menyanyikan kemenangan mereka, karena Tuhan mengangkat jiwa mereka dalam kerajaannya. Bapak Ibu, hadirlah dalam bilangan orang-orang yang setia, supaya kita menjadi kelompok orang yang bersukacita. Jangan kemudian menjadi orang yang dinyatakan celaka, karena ketika berhadapan dengan godaan dunia, dia turut pada godaan itu. Demi sesuap nasi, demi jabatan, demi kuasa, demi kenikmatan dunia ini, maka orang-orang itu bisa saja hidupnya baik selama di dunia, tapi ingat, itu hanya sementara. Karena kerajaan kuasa si iblis itu tidak ada tempatnya dalam kekekalan di surga, tapi hanya ada dalam kubangan api neraka bersama dengan kawanan pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejaknya, tersesat dan menyangkal kuasa Tuhan. Kita yang bisa memilih itu, Bapak Ibu. Kita yang bisa memilihnya. Tapi harus sejalan iman, ucapan, dan perbuatan. Tidak boleh bertentangan. Iman kita, ucapan kita, dan perbuatan kita harus sejalan, bersinergi namanya. Sejalan saurdok dan maribar napineom nahinatahon do naniula ikol sarobbang deh. Karena itu setiap kali kita mengatakan percaya pada Tuhan, teguhlah apapun tantangannya. Orang-orang yang menyesah kita, menimbulkan kejahatan, menyesatkan kita, bertahanlah supaya kita bersukacita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat dikasih oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah pengasih. Sekalipun kita masih dalam keadaan harus membatasi diri bila kita tak berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak menghiraukan kita. Dia melihat kita, Dia mengindahkan kita, Dia peduli pada kita. Makanya hari Sabtu besok kita mengadakan ibadah, tapi biarlah pertama sekali khusus kepada para pelayan. Bagi mereka yang bisa hadir, hadirlah, karena sangat penting bagi kita untuk menyampaikan doa syafaat kepada Tuhan, supaya harapan kita dinyatakan kepada Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, supaya kita tidak menjadi peminta-minta kepada orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa bekerja kembali seperti sedia kala, menghasilkan penghasilan yang baik, yang halal, supaya kita bisa meneruskan tanggung jawab sebagai orang tua tengah-tengah keluarga kita,
melanjutkan pelayanan, melanjutkan ibadah kita. Biarlah Tuhan tetap memelihara kita. Dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Karena itu, inilah menjadi dasar kita Bapak Ibu, tetap mengumandangkan pujian kepada Tuhan. Mengumandangkan nyanyian baru, berkantate, nyanyikanlah kebaikan Tuhan. Allah yang peduli, Allah yang ada untuk kita. Sekalipun tidak selalu seperti harapan kita, seperti keinginan kita terjadi kehidupan kita. Tapi yakinlah, kita yang mengandalkan Tuhan akan menikmati kebaikan Tuhan pada waktunya. Karena Ia mengasihi kita lebih daripada kita terhadap kita, lebih daripada siapapun dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman yang telah kami dengar, kami nikmati, yang menuntun kami untuk berkantate, menyanyikan kidung pujian baru di hadapan Tuhan. Kidung pujian yang baru yang berangkat dari pengenalan kami yang semakin dibaharui tentang Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, Engkau adalah penyelamat kami satu-satunya. Engkaulah yang mematahkan kuasa dari iblis itu. Tapi biarlah kami juga menjadi pemenang, bukan menjadi pribadi yang kalah ketika kami berhadapan kepada kuasa penyesatan itu. Memang roh kami adalah penurut, tetapi tubuh kami lemah. Karena itu kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami, dan biarlah selalu nyata bagi kami siapa Tuhan, Allah yang selalu baik, selalu peduli pada kami, selalu berkuasa atas kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan tantangan kehidupan mengalahkan kami. Tantangan karena kebutuhan setiap hari menenggelamkan iman kami. Kami tidak berpasrah kepada dunia ini, tapi hanya pada Tuhan. Apapun yang kami alami, biarlah kami tetap berdiri sebagai pemenang di hadapan-Mu. Tidak membiarkan kami tunduk kepada kuasa penyesatan, sekalipun itu berhubungan dengan kebutuhan jasmani kami. Bila kami tak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada untuk kami, Tuhan selalu peduli. Engkau tidak akan membiarkan kami lapar, haus, atau kehilangan kasih sayang, kepedulian. Karena Tuhan mengasihi kami jauh melampaui apapun di muka bumi ini. Ya Bapa, tetaplah mendampingi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Tidiklah hidup kami, tidiklah gereja-Mu, tidiklah umat-Mu, tidiklah kehidupan pelayan-Mu. Tidiklah anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, kerabat kami. Siapapun mereka yang mengalami kondisi yang memprihatinkan, kondisi yang sangat membutuhkan pertolongan, kondisi yang menangis, kondisi yang terluka, kondisi yang menjadi korban, atau apapun dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami, selamatkanlah kami, hiburkanlah kami Tuhan, cukupkanlah kebutuhan kami, kenyangkanlah kami, lepaskanlah kedahagaan kami, dan sehatkanlah jasmani dan juga rohani kami, supaya itulah wajah kepedulian, wajah kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan memuji-muji Engkau, mengumandangkan kebesaran-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga setiap orang yang mendengar pujian itu akan gentar, akan takut padamu, akan menghormati-Mu lebih daripada sebelumnya. Karena Tuhanlah Raja atas langit dan bumi. Terima kasih ya Bapa, izinkanlah kami dalam waktu dekat untuk boleh bersama-sama kembali beribadah di rumah-Mu, untuk boleh bersama-sama bekerja di ladang kami masing-masing, untuk boleh bersama-sama beraktivitas seperti sedia kala. Karena Tuhan bersegera menyelesaikan pandemi COVID-19, dan biarlah bantuan pemerintah kami dapat bersama-sama kami nikmati tanpa ada yang terabaikan, supaya cita-cita keadilan di tengah-tengah negara ini
boleh kami nikmati bersama. Terima kasih ya Bapa, kepadamu-lah kami berseru, kepadamu-lah kami menyerahkan hidup kami, mempersembahkan hidup kami, memperhambakan hidup kami ke hadapan-Mu, karena Engkaulah penolong kami yang ajaib, satu-satunya penghibur, satu-satunya yang layak untuk disembah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, dan layakkanlah kami menerima segala berkat Tuhan pada waktunya dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan mengangkat pujian dari buku ND nomor 260 ayat yang keempat. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang mengantar kita menyampaikan persembahan ke hadapan Tuhan yang tertulis dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan ke hadapan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh pelayan dan jemaat GKPI Serasot Duri 2. Tetaplah beribadah dengan setia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.